kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional. Terlebih dahulu, kita harus memahami arti kata identitas dan nasional. Identitas diartikan sebagai ciri-ciri atau jati diri dari seseorang. Sedangkan nasional adalah merujuk pada konsep kebangsaan, merujuk pada kelompok yang terikat oleh kesamaan ras, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Jadi, identitas nasional merupakan sesuatu yang dibentuk dan disepakati dengan dimusyawarahkan secara mufakat yang nantinya dapat membedakan negara yang satu dengan negara lainnya. Identitas nasional sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, sehingga mencapai kedudukan tertinggi dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai identitas nasional adalah sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak, menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Fungsi identitas nasional menurut Sumarno Sudarso, pertama sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya suatu bangsa. Kedua, sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa. Dan yang terakhir sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Terdapat beberapa unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama, sejarah. Secara ekonomis dan politik, bangsa Indonesia pernah mencapai era kejayaan di wilayah Asia Tenggara. Kejayaan ini terjadi pada era kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Bangsa Indonesia kemudian terpecah dalam berbagai kerajaan. Perpecahan ini diperkirakan menjadi salah satu penyebab para penjajah dapat menguasai wilayah dan bangsa Indonesia selama ratusan tahun. Bangsa Indonesia kemudian bangkit dan melawan para penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Unsur yang kedua adalah kebudayaan. Kebudayaan menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Kebudayaan yang berkembang di setiap suku bangsa Indonesia menjadi pedoman berpikir, bertindak, dan bersikap sesuai lingkungan sekitarnya. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi 3 unsur, yaitu akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Unsur yang ketiga adalah budaya unggul. Menurut Sijanti, budaya unggul adalah semangat dan kultur untuk mencapai kemajuan dengan cara kita harus bisa, kita harus berbuat baik. Kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, maju, makmur, serta adil atau berkesejahteraan. Unsur pembentuk identitas nasional Indonesia yang keempat adalah suku bangsa. Identitas nasional dalam aspek suku bangsa adalah suku bangsa Indonesia yang majemuk. Majemuk atau aneka ragamnya suku bangsa terlihat dari sekitar 300 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa, adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Namun, keberagaman suku ini mampu mengintegrasikan diri dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Unsur pembentuk identitas nasional Indonesia yang kelima adalah agama. Identitas nasional dalam aspek agama adalah masyarakat agamis dan memiliki hubungan antar umat seagama dan antar umat beragama yang rukun. Indonesia merupakan negara multi-agama. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yakni agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama ini dianggap membuat Indonesia rawan disintegrasi. Untuk itu, perlu dipelihara dan ditingkatkan tradisi saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. Unsur pembentuk identitas nasional Indonesia yang terakhir adalah bahasa. Sebagai bahasa penghubung berbagai suku bangsa, dipilih bahasa Indonesia yang bermula dari bahasa Melayu. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia ditetapkan para pemuda dari berbagai suku bangsa Indonesia dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa Persatuan Indonesia. Terdapat beberapa jenis identitas nasional. Jenis identitas nasional Indonesia yang pertama adalah bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian, dalam Pasal 1, Angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jenis identitas nasional Indonesia yang kedua adalah bendera negara. Pada pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Jenis identitas nasional Indonesia yang ketiga adalah lagu kebangsaan.
Pada pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini pernah dibawakan di Kongres Pemuda II tahun 1928. Adapun jenis identitas nasional Indonesia yang terakhir adalah lambang negara. Pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya. Tak hanya kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia pun dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Tak heran jika kehebatan dan keunggulan Indonesia di berbagai bidang dikenal hingga mancanegara. Sejak era perjuangan melawan kolonialisme, Indonesia telah membuktikan bahwa salah satu kunci kemenangan melawan penjajah adalah bersatu. Rakyat Indonesia dengan beragam perbedaannya, jika bersatu, bekerja sama, dan bergotong royong, terbukti mampu menghasilkan kekuatan yang tak terkalahkan oleh bangsa penjajah. Ada banyak peristiwa bersejarah yang menunjukkan bahwa dengan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda, bangsa Indonesia tetap mampu bersatu. Kongres Pemuda, 28 Oktober 1928. Kongres ini bertujuan membangkitkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda yang berbeda latar belakang. Kongres menghasilkan satu kebulatan tekad yang terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Ada juga BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk 1 Maret 1945. Bila kalian pergi ke negara-negara di Eropa, Australia, atau Amerika, maka kalian akan mendapati karakteristik budaya yang berbeda dengan bangsa Indonesia, baik dari budaya berpakaian, berperilaku, makanan, gaya hidup, bahasa, maupun kesenian. Mengapa bisa berbeda? Karena adanya perbedaan nilai-nilai yang mendasari kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Barat. Kebudayaan merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dianut oleh sebuah komunitas atau masyarakat, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Sejak dahulu, bangsa Indonesia adalah bangsa religius. Nilai-nilai religius ini kemudian terkristalisasi menjadi Pancasila. Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Sekarang, kita simak yuk, bagaimana sih gambaran dari salah satu budaya bangsa kita ini. Nah teman-teman, salah satu budaya bangsa Indonesia adalah Tari Saman. Tari Saman berasal dari suku Gayo, Provinsi Aceh. Tari Saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Karena itu, ragam kebudayaan yang lahir dari bangsa Indonesia adalah kebudayaan yang berkarakteristik religius. Kebudayaan yang dilandasi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, kebudayaan yang kental dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai kesopanan sebagai pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai contoh, dalam masyarakat Minangkabau, terdapat seni pertunjukan tradisional bernama Randai yang syarat akan falsafah, etika, dan pelajaran hidup orang Minang. Dalam masyarakat Serang Banten, terdapat seni pertunjukan Terebang Gede yang syarat nilai-nilai spiritualitas dan sosial. Dalam masyarakat Karangasem Bali, terdapat tradisi Magibung yang syarat nilai-nilai kebersamaan. Dalam masyarakat Dayak di Kalimantan, terdapat tradisi Nataki yang mengajarkan kearifan dalam mengelola sumber daya alam. Budaya-budaya tersebut lahir dari nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sekarang, marilah kita simak seperti apa sih gambaran dari salah satu seni tradisional yang berasal dari Minangkabau. Seni tradisional ini dinamakan Randai, asli Minangkabau. Tahukah kalian, Minangkabau itu ada di mana? Minangkabau itu berada di Sumatera Barat, tepatnya ada di Padang. Ada yang pernah ke Padang?
Atau mungkin yang sedang mendengarkan ini ada yang asli orang Padang? Oke, kita lanjut ya. Kesenian ini menggabungkan antara seni drama, tari, musik, dan teater. Laki-laki memakai pakaian berwarna merah dan perempuan memakai pakaian berwarna hitam. Laki-laki berjumlah 6 orang dan perempuan berjumlah 7 orang. Inilah yang membedakan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain. Kebudayaan Indonesia terbentuk dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, dan inilah yang membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Jadi, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat Indonesia membentuk kebudayaan lokal yang kemudian mengkristal menjadi kebudayaan nasional. Oleh karena itu, sebagai generasi muda bangsa ini, kalian harus menunjukkan sikap syukur karena masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan yang dilandasi nilai-nilai luhur. Sekarang, kita akan membahas mengenai skema nilai-nilai luhur bangsa, serta disajikannya kegiatan untuk kalian, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa paham kalian memahami pembelajaran kali ini. Are you ready guys? Yuk kita mulai. Selamat mendengarkan teman-teman. Mari kita simak skema dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pada peristiwa kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda yang terdapat pada bab 4, kita dapat memetik hikmah atau pembelajarannya meskipun kita tidak mengalaminya. Nah, salah satu nilai luhur dalam Sumpah Pemuda itu ialah adanya nilai persatuan. Jika tidak bersatu, maka tidak akan ada kemerdekaan. Sebab, adanya kekuatan besar merupakan gabungan dari satu kekuatan dengan kekuatan yang lain. Maka dari itu, ketika kekuatan-kekuatan bangsa Indonesia bergabung, maka buah yang manislah yang akan kita dapatkan, yaitu kemerdekaan. Nah, dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini, terbentuklah kebudayaan lokal yang mengkristal atau adanya perubahan menjadi kebudayaan nasional. Dan kebudayaan inilah yang menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Sekarang, simak yuk kegiatan siswa aktif. Berikut perintahnya akan kakak bacakan untuk kalian. Selamat mendengarkan. Kalian pasti tahu batik kan? Batik telah menjadi salah satu budaya nasional. Bahkan, batik diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia asli Indonesia pada 2 Oktober 2009. Wah, hebat ya! Nah, tahukah kalian bahwa motif dan corak batik di Indonesia berbeda-beda? Ada batik Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Papua, dan daerah lainnya. Melakukan penelusuran informasi tentang ragam batik Nusantara, pilihlah satu jenis motif batik dan jelaskan makna di balik motif batik tersebut. Buatlah dalam bentuk poster dan tempel di majalah dinding sekolah kalian. Lengkapi dengan gambar motif batiknya ya. Perhatikan contoh berikut ini. Batik motif Wahyu Tumurun Latar Petak Gagrak Ngayogyakarta. Batik motif ini sudah ada sejak masa Penembahan Senopati, lalu disempurnakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dan dikukuhkan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Makna di balik motif batik Wahyu Tumurun adalah sebagai berikut. 1. Elar, artinya sayap malaikat. 2. Sawang, artinya ayam jago atau simbol waktu fajar. 3. Ketopong, artinya mahkota terbang atau simbol kemuliaan. 4. Lunglungan, artinya cabang-cabang tumbuhan atau simbol tolong-menolong dalam kebaikan. 5. Kusuma, artinya bunga dan buah sawo kecil atau simbol perbuatan baik akan harum seperti bunga. 6. Isen-isen, artinya susunan batu granit yang keras, simbol jangan sampai kita memiliki hati keras yang susah menerima nasihat. Teman-teman, bagaimana? Cukup dapat dipahami kan mengenai budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa? Nah, teman-teman, pembahasan pada subbab A ini sudah selesai kita bahas bersama. Untuk selanjutnya, kita akan membahas poin-poin lain dari bab kelima ini. Maka dari itu, stay tune ya teman-teman, karena poin demi poin yang akan kita bahas di bab 5 ini akan makin seru dan membuat kalian ingin mengetahui lebih dalam mengenai kebudayaan nasional, juga maksud dari budaya nasional menjadi jati diri bangsa. I used